Jadi terima kasih saudara sekalian, saya perhatikan. Saya mau bicara sedikit yang agak regionalnya. Kalau Anda perhatikan apa yang Anda pijak-pijak itu, variasi tadi sudah disinggung pasti soal dari mana material ini. Nah, kita lihat campur aduk antara diorit ataupun ground diorit dengan vulkanik, bahkan ada lava. Artinya bahwa material ini adalah melalui daerah-daerah itu. Dan kalau kita perhatikan, ada yang rondit, supron, mungkin juga ada ya. Dan memperhatikan material ini sebetulnya sebagian adalah merupakan retransportasi dari suatu material yang sudah diendapkan di darat, yang kemudian kita kenal itu dengan molasa kemarin itu, kemudian dilewati oleh sungai dan tebing, jatuh, ditransfer lagi, kemudian berkumpul sebagai suatu sedimen sungai karena diendapkan oleh sungai di sungai. Jadi material itu tadinya sudah merupakan hasil rombakan, karena pada waktu yang kita cerita kemarin ini saya buli kayaknya itu collision, itu dia berada di bidang erosi, terjadi rombakan di situ, dia turun mengisi daerah-daerah terban, itu yang kemudian kita sebut sebagai molas, sedimen molas. Tidak beraturan. Ketidakberaturannya di Indonesia itu, di Sulawesi itu, karena memang kolisinya ini bukan dua arah, dari mana-mana arahnya. Beda dengan Himalaya. Kalau Himalaya itu hanya dari selatan ke utara, sehingga pebelnya itu bisa diukur, sehingga kita bisa ketahui arah daripada pebelnya di mana memanjang. Dia selalu tegak lurus terhadap arah tensionnya atau arah tekanan collision. Tapi kalau di Sulawesi tidak bisa kita menggambarkan struktur dari mana arahnya. Itulah makanya ada muncul istilah oleh Sarasin itu, disebutkan, wah ini Sulawesi molas. Di dunia ini hanya ada di Sulawesi. Karena molas sudah sepakat para ahli geologi bahwa molas adalah sedimen post tektonik. Tapi di Sulawesi khas, tidak ditemukan di Yunani yang juga ada collision di situ, tidak ditemukan di daerah Himalaya maupun di daerah Amerika Selatan ada juga, termasuk di Afrika juga ada juga daerah-daerah collision situ. Tapi di sana teratur. Sulawesi very different. Jadi betul-betul makanya muncul istilah Sulawesi molas. Ditahu, oh ini pasti akibat collision ini, hasil rombakan dari lempeng yang mengalami tubukan itu, dia berada di bidang erosi sehingga kemudian terjadi rombakan, tapi jatuhnya kemana-mana. Artinya apa? Bahwa tumbukannya itu tidak tahu dari mana arahnya, banyak arah. Lingkungan tindakannya Pak? Lingkungan pendapannya ya, harusnya kan pada zona tubukan itu, dia akan pebelnya akan teratur. Pebelnya itu biasanya dia akan secara statistik itu akan menunjukkan apa istilahnya, sebab kan sebelum dia menjadi sedimen molas itu dia akan mengalami apa istilahnya itu deform, itu batuan dia hancur, dihancur karena tuburukan, lalu kemudian terombak, jatuh, diterban di daerah ini. Biasanya setelah terjadi itu akan, kalau ada terjadi erosi, maka semua yang terombak tadi akan jatuh di daerah terban di antara kedua plate itu, atau di lereng yang di mana saja lereng ada, akan teratur. Tapi Sulawesi tidak, mau di Gorontalo, mau di Sulawesi Selatan. Makanya kalau Anda dari Makassar ke Toraja, Endrekang, akan menemukan juga seperti molas. Di Baru kita sebelah seperti molas. Apa molas? Terjadi perdebatan apakah itu molas atau sedimen teras, kita tidak tahu. Membingungkan. Ada yang mengatakan ini molas ini. Nah, tadi Pak Bustan sempat menyinggung tadi itu istilah-istilah aluvium, kolovium. Saya juga baru tahu definisinya, rupanya seperti itu bedanya antara aluvial dan aluvial aluvial fan sama aluvial kolovium. Baru tahu, oh gitu. Karena itu memang spesifik, dan ilmu saya itu kita anggap tidak ilmu yang baru kemarin itu peristiwa itu. Ini kan tadi kita lihat jatuh-jatuh. Sementara yang saya banyak pelajari itu adalah ya para manusia, para bumi. Jadi saya tidak paham. Tapi dari segi ini kalau kita lihat terjadi percampuran. Nampak betul bahwa granit itu sudah ada dulu, baru terjadi collision. Jadi sudah ada lempeng continental plate-nya sudah ada yang sudah menghasilkan dioritik. Jadi kemungkinan collisionnya itu apakah itu juga ada pengaruh sesar, tapi paling tidak collisionnya itu mungkin sudah ada. Artinya kalau dia umurnya kita temukan antara 8 sampai 11, barangkali kolisinya kurang dari 8 juta tahun yang lalu. Nah itu. Dan nyatanya memang ada vulkanik yang berumur Pleistocene, itu Pinogu vulkanik. Sekarang material yang bercampur di sini ada kalau kita lihat itu ada lava, ada kemudian ada semacam kayak dasitik, ada dioritik, ada basal, ya. Nah, itu sudah campur aduk. Itu menunjukkan bahwa campur aduk antara
hasil torehan pengkisan sungai, tapi pengkisan sungai akibat penghancuran karena tektonik tadi itu struktur yang mungkin sebelumnya sudah menjadi molas. Makanya dia ada pasir, ada ini. Nah, sungai lah yang kemudian mengakumulasikan di sini dalam ketebalan yang ini sudah menjadi sedimen sungai. Biasanya kalau dia belum menjadi sedimen sungai, tidak akan menunjukkan satu perlapisan yang teratur. Dan molas ini walaupun umurnya Pleistocene 1 juta tahun, dia unconsolidated molas karena dia sedimen post tektonik. Tapi kalau tidak kompak dia kompak karena tidak ada semen, dia rombakan. Tapi kalau dia sudah masuk sungai ini, mungkin kalau kita masih hidup 1 juta tahun yang akan datang dan ada yang membor, mungkin dia sudah bisa dikoring. Jadi kalau Anda mau ingin tahu, ya berdoalah umur panjang 1 juta tahun yang akan datang, mungkin dia sudah. Oke, saya kira coba Anda lihat itu. Nah, oke, saya kira demikian dan kita sudah bisa percepat. Kita kembali ke base dan kita melanjutkan. Tadi yang ada torehan itu sebetulnya itu adalah yang disebut kemarin itu ada alterasi kelihatan. Nanti kita lihat di pinggir jalan, ada kelihatan situ. Itu pada batuan. Saya tidak tahu kenapa Pak Irianto bilang katanya limonitik. Limonitik itu sebetulnya dalam alterasi itu hanya peristiwa oksidasi biasa. Oksidasi. Alterasinya justru porfilitik di situ itu. Berarti hijauan mineralnya banyak Pak. Oke, makasih.